Untuk itu, atas nama lembaga sekolah, kami ucapkan terima kasih PGB SMP Negeri 1 Wonomerto 2 orang sudah melangkah ke mobil 1.4 tentang budaya positif. Semoga berlanjut hingga selesai. 1 sudah tuntas, Bu Evi. Kami ucapkan selamat, dan 1 akan menyusul untuk perkembangan calon guru penggerak, yaitu Ibu Fitri yang akan menyusul. Mudah-mudahan bisa terakomodasi dengan baik, karena masih usulan untuk rekomendasi sudah kami keluarkan. Kalaupun memang persyaratan harus dipenuhi di rumah, yaitu tadi kirim saja ke Japri Pak Didi hingga tuntas dalam bentuk PDF. Tidak ada sulit. Hanya 1 yang kemampuan teknologinya mampu, tapi belum ada kesempatan karena masih mengasuh putra beliau masih kecil. Bu Titik tidak mengurangi rasa hormat bagi yang lain. Kalau toh nanti ada kesempatan, masih kita, bukan kami menuntut, tapi tetap kalau ada, setiap angkatan itu ada, cuma dibesarkan dulu putranya, karena itu memerlukan izin suami pula. Karena Bu Fitri saya tanya, Pak Ustadznya setuju apa enggak? Karena ini lama loh, mengerjakan LMS-nya ini tidak cukup pulang sekolah, ada juga sampai malam. Alhamdulillah bersedia. Karena Bu Titik habis juga PPG dalam peningkatan upaya profesional, kompetensi profesional, sehingga kalau di dalam CGP 4 komponen yang dididik: pedagogik, profesional, dan 2 lainnya mungkin saya terlupa. Untuk itu, selamat datang, dan kepada Ibu Nur Hasanah dalam tugas sehari-hari sebagai wakil kepala sekolah masih sempat untuk mengikuti PGB. Dan terima kasih pula Ibu Weni Eka yang juga dalam keseharian sebagai urusan kurikulum masih sempat pula untuk mengikuti CGP dengan berbagai tantangan-tantangan yang setiap hari harus dikerjakan dalam LMS-nya itu seri berseri, masih sempat pulang. Dan masih dalam teriring doa, Bu Fitri semoga sukses untuk mengikuti angkatan berikutnya. Apabila yang lain menyusul, monggo kami, Pak saya perlu ini, kirim saja ke Japri saya, balik. Jadi itu nggak kepingin meruwet, ya saja. Itu jadi saya ucapkan terima kasih atas kepedulian SMP 1 Wonomerto. PMM kita juga sudah bagus, jadi ada peningkatan. Ada 6 yang senantiasa dalam aksi nyatanya sudah bagus. Tadi saya lihat di BB PMP Superman, kita kategori sudah baik. Jadi itu nanti akan bertahap untuk menyampaikan Ibu Weni terlebih dahulu, dan untuk kesempatan kedua disampaikan oleh Ibu Hasanah. Untuk itu, dengan kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, kami menyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya sudah mau hadir untuk mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif. Jadi sebenarnya ini berawal dari KHD yang pastinya. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu pernah dalam kutipannya ada mengatakan bahwa guru, jadi kita itu seperti seorang petani. Namanya petani yang pastinya kerja di sawah, di situ ada bibit yang harus kita pelihara. Bagaimana kita memelihara bibit itu supaya tumbuh bagus? Makanya ulat kita buang, kemudian rumput-rumput kita buang. Awalnya dari itu. Di sekolah, kita karena diumpamakan sebagai petani, maka tanaman kita anggap murid kita. Jadi murid kita itu kalau misalkan ada permasalahan, bagaimana cara kita mengatasinya. Yang pastinya cara kita mengatasi sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu melalui budaya positif. Jadi ini awalnya kenapa sampai muncul budaya positif ini. Budaya positif itu nanti ternyata ada bermacam-macam. Konsep-konsep budaya positif yang kami pelajari di Guru Penggerak dalam 2 bulan belakang ini, ada yang pertama tentang perubahan paradigma, bagaimana kita belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi. Ini nanti bagaimana cara kita menangani siswa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Saya umpamakan seperti ini. Jadi misalkan kita itu buat kertas kecil-kecil itu ceritanya ya terus kita genggam. Kemudian ada teman kita yang mau membuka kepalan tangan kita. Kira-kira kita akan bagaimana? Mungkin Bapak Eko biar tidak melamun, Pak. Iya, kenapa Pak Eko? Kalau saya pegang kertas terus iya, kemungkinannya 2. Iya. Saya pertahankan tergenggam atau saya lepaskan. Tergantung siapa yang oh gitu. Tergantung siapa yang mau melepas itu Pak Eko ya. Alasannya kenapa Pak Eko? Kenapa kok kayaknya mau dilepas, kok kayaknya mau tetap digenggam? Kenapa Pak Eko? Kalau yang saya genggam karena kemungkinan dalam hati saya itu ya tidak senang dengan orang itu atau sebagainya. Kalau saya lepas mungkin saya simpati dengan orang tersebut. Jadi dilepas. Itu berarti Pak Eko itu sudah menjalankan posisi kontrolnya. Jadi kontrol ya. Iya, kontrol Pak Eko. Ya, jadi kita sebenarnya terjadi miskonsepsi dengan posisi kontrol ini. Kontrol kita merasa karena kita sebagai orang dewasa berhak mengontrol siswa kita. Ternyata berdasarkan pendapat ini, William Glasser ini, kebanyakan ilusi, kita itu berilusi, guru itu bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol murid secara penuh. Karena murid itu kenapa tidak bisa kontrol seperti Pak Eko tadi, dia mempunyai pendirian sendiri. Makanya ini disebut dengan ilusi kontrol guru murid. Ini ada 4, ini yang sering kita lakukan juga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sering saya lakukan khususnya terhadap murid. Ini tentang perubahan paradigma kita belajar. Jadi setelah harapannya, setelah kita tahu ini, berarti kita itu tidak bisa mengontrol murid kita secara penuh.
karena murid memiliki keyakinan sendiri dengan dirinya. Kita sebagai guru kalau mengontrol, maka nanti kita yang akan dibenci oleh murid. Rata-rata kita seperti itu. Kemudian di sini ada disiplin positif. Saya ini sebenarnya kalau sudah kata-kata disiplin, ini agak mengerikan. Ya, disiplin ini sudah terjadi pergeseran makna. Kita mengatakan disiplin apabila anak berubah sesuatu, namun dalam budaya kita ya, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dari kata-kata kepatuhan saja berarti yang disuruh disiplin kan terpaksa kan ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin ini seharusnya berasal dari dalam diri orang tersebut. Misalkan saya kalau mau disiplin, itu harus dari dalam diri saya, yang namanya self-disiplin itu. Tetapi, bila saya tidak bisa, kurang cakap saya dalam melakukan disiplin itu, boleh penguasa itu maksudnya bisa Pak Didik kalau saya, atau bisa pengawas, itu bisa melakukan disiplin terhadap saya. Tapi yang pertama, berikan dulu kesempatan untuk disiplin pada diri sendiri. Jadi disiplin itu datangnya dari diri, ya dalam diri. Karena nanti apabila disiplin datang dalam diri, dari dalam diri kita sendiri, biasanya secara otomatis kita itu sudah akan bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira profil pelajar Pancasila sudah Bapak Ibu pahami semua, karena kita sudah 2 tahun berkecimpung di dunia profil pelajar Pancasila. Ini agak bercepat. Nanti dari profil pelajar Pancasila itu diharapkan akan terbentuk motivasi ini. Motivasi yang paling bagus itu yang diharapkan baik dari kita maupun dari murid kita, yaitu motivasi yang sifatnya internal. Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu motivasinya eksternal. Tambah yang pertama itu. Yang pertama itu motivasi yang paling rendah, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering. Jadi itu motivasi eksternal. Anak pura-pura mau karena dia takut dihukum. Berarti motivasinya dari luar itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia bisa mendapatkan pujian dari guru, itu juga motivasi eksternal. Ini masih banyak kita temui. Kita sebagai guru harusnya yang kita butuhkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang datang dari diri siswa itu sendiri. Itu yang perlu kita perjuangkan bersama-sama yang pastinya. Bukan hanya saya sebagai guru penggerak, tetapi kita harus bekerja bersama-sama untuk motivasi internal ini. Ini tidak perlu. Ini contohnya tadi menghindari ketidaknyamanan itu. Jadi dengan hukuman yang kita butuhkan ini yang ketiga. Di sini saya contohkan kasus tentang teori motivasi. Saya minta bantuan untuk bersama untuk membaca kasus yang di depan. Baik, terima kasih Bu Weni. Saya bacakan ceritanya. Ini ada Ibu Ana, kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan ibunya, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam pelajaran. Setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran.
di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk cukup waktu lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Ana berpikir tepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas sesuai jam biasa. Ibu Anas akan mengiringi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan buku ini, maka akan mendapatkan bintang dari saya, kata Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Ibu Ana selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil dan membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu ketika Ibu Ana sakit dan terpaksa digantikan oleh Bapak Heru. Bapak Heru tidak mengetahui tentang bentuk-bentuk stiker dan lain-lain. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat tersebut, anak-anak kembali lagi berebutan masuk ke kelas. Tidak seperti pada waktu ditangani oleh Ibu Ana, karena ini sudah berganti guru digantikan oleh Bapak. Apa yang terjadi dan mengapa? Sudah begitu ceritanya. Terima kasih Ibu Rasana, cerita yang sangat menarik sekali. Sekarang dari cerita lukisan, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi yang telah tadi saya jelaskan, kemudian pada pembelajaran sebelumnya itu, kira-kira motivasi murid kelas 2 dia bersedia antri sebelum masuk kelas itu motivasi apa biasanya? Apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsi? Kalau Ana itu apa Bu? Karena dia ingin mendapatkan stiker kayaknya, jadi dia itu berebut karena ingin mendapatkan sesuatu. Kebetulan yang diiming-imingi oleh Ibu Ana ini adalah stiker, dan stiker ini kesenangan anak-anak. Kalau karena itu apa namanya Bu? Saya lupa tadi keterangannya Ibu Elina. Mohon dijelaskan. Mungkin Bapak Hasan motivasi apa Pak Hasan? Atau lupa juga Bapak Hasan? Kan tadi pas kamar mandi ini Bu. Tadi Sering gini. Oh gitu. Jadi kalau dilihat dari ceritanya, dari cerita Ibu Ana itu, di anak-anak itu antri ternyata hanya untuk sebuah stiker. Ya, hanya untuk sebuah stiker saja. Kalau dari itu motivasi ekstrinsik karena dia hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, dia tidak akan antri. Makanya itu motivasinya ekstrinsik. Kalau misalkan dari dalam, sekalipun tidak ada hadiah stiker, dia akan antri. Itu namanya motivasi intrinsik. Kemudian memunculkan itu gimana tadi? Untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa terutama, jadi bagaimana caranya Pak Hasan? Sebelum saya menjawab untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa, bagaimana Pak Hasan? Saya mungkin bisa sharing kalau supaya anak-anak itu muncul keinginannya berlaku disiplin tanpa adanya hadiah ini, kita melakukan apa-apa. Kemarin Pak Hasan pernah mengetahui teori tentang ini. Mungkin itu karena dari diri sendiri, istilahnya dari sifat muridnya sendiri. Bisa dari bawaan, dari bawaan atau kodrat alam dari siswa itu sendiri kalau menurut Ya, jadi bagaimana Bu? Iya, jawabannya Pak Hasan itu sudah betul. Jadi kodrat alam anak itu memang sangat penting karena motivasi intrinsik
itu memang harus berasal dari dalam diri anak sendiri. Seperti yang dipelajari bahwa kodrat itu ada kodrat alam, kodrat zaman. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari kodrat alam anak. Biasanya nanti juga faktor lingkungan akan berubah. Sekarang ini ada, kalau di kami di sini ada. Saya beri ini soalnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sanksi apa hukuman? Ya, kita coba ya. Ternyata apa? Konsekuensi. Nanti kita lihat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa ini? Hukuman. Oke. Betul. Sekarang seterusnya. Membersihkan coretan di meja. Sanksi. Saya klik. Sip, sudah mulai paham. Ini hukuman. Ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Sanksi. Coba kita. Oke, betul lagi. Yang ini? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Betul. Masih ada lagi? Murid diminta bertelanjang kaki. Apa ini? Hukuman. Ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Ini dulu sering ya di SD ya. Oke, hukuman. Ini membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau sanksi. Coba. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Sanksi. Pinter Pak Maulana. Sekarang, dari yang barusan saya paparkan, kalau dibuatkan seperti ini, ya. Sekarang kita lihat dari yang saya, kalau tadi kebetulan tidak ada soal yang, kita lihat soal yang nomor 2 dengan soal yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, di situ hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ternyata dia konsekuensi. Ya, kenapa? Ya, kenapa Bu Evi? Sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi, kita menentukan mana itu konsekuensi, mana itu hukuman. Seperti tadi, kalau saya guru IPA, ada murid terlambat, saya suruh lari, berarti itu hukuman bagi murid itu. Karena tidak sesuai sudah. Tapi kalau Pak Riz, karena dia guru PJOK, boleh dia menghukum lari. Itu konsekuensi. Tapi ya jangan dihukum terus ya. Itu nanti tidak akan menimbulkan budaya positif nanti. Ya, ini hanya membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Sudah ya, paham ya? Konsekuensi dan hukuman. Ini kalau hukuman itu biasanya menyakitkan. Kalau konsekuensi sekalipun menyakitkan tapi jangkanya pendek. Ini
perbedaan konsekuensi dan hukuman. Saya bacakan. Kayaknya nanti Bu Hasana ada itu. Kalau restitusi itu nanti akan ini bedanya restitusi, hukuman, konsekuensi seperti ini. Sekarang ini kebutuhan dasar manusia. Saya itu yang paling suka buka LMS kalau ini. Kebutuhan dasar manusia. Ini sebelum saya ikut CGP saya tidak paham. Ternyata kita itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Saya uraikan sedikit satu persatu. Saya mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya langsung contoh karena kalau pengertian nanti akan sulit. Contoh, misalkan pada saat Jumat Gizi semua membawa bekal kan? Ya, ada satu anak dia tidak membawa bekal. Dia mengambil bekal temannya. Mungkin karena ibunya dia tidak masak, tidak makan, jadi dia mengambil bekal temannya. Dia maksudnya, misalkan sudah anggap sekarang sudah tidak ada Rohman, ya. Misalkan Rohman, iya. Misalkan Rohman mengambil bekalnya Yudi, itu ya. Karena Rohman dia tidak membawa, makanya dia mengambil punya Yudi, berarti yang dilakukan Rohman itu karena dia memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Misalkan dia tidak makan, dia akan lapar. Makanya dia ngambil punya temannya. Itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian bagaimana kalau cinta dan kasih sayang? Saya tetap ke Rohman. Ngambil punyanya Yudi. Dengan harapan nanti setelah saya mengambil punyanya Yudi, nanti oleh Bu Evi saya dipanggil orang tuanya. Terus saya dipanggil Bu Evi. Dia itu merasa kalau saya dipanggil orang tua, nanti nyampe rumah kan saya diomongi, dinasehati, berarti saya itu kan merasa disayang. Itu. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasar yang kedua, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebebasan. Saya tetap contohnya Rohman. Dia bawa bekal, tapi setiap membawa bekal hanya telur aja. Terus lihat punya temennya, kok ada tempe, ada ayam, dia ngambil. Ngambil aja gitu, tidak izin. Dia itu berarti memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Bagaimana dengan kesenangan? Kadang ada anak yang seperti ini kan, ini kayaknya di Rohman juga. Jadi dia senang ngambil punya temennya, kalau temennya itu nangis gitu itu ya, dia senang. Dia itu sebenarnya tidak butuh, tapi dia itu hanya senang gitu loh. Lihat temennya itu susah, berarti dia itu memenuhi kesenangan. Iya, sebenarnya punya kelainan karena dia harus terpenuhi kebutuhan dasar itu. Kemudian yang kekuasaan, ini juga saya ngambil aja karena saya di sini yang paling ditakuti, paling disegani. Gitu. Berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan yang harus dipenuhi. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Ya kelima-limanya harus terpenuhi. Tapi saya yakin di siswa kita pasti salah satu itu ada yang tidak terpenuhi. Makanya dia mencari. Sebelum CGP itu saya tidak tahu, pokoknya kalau salah ya salah. Jadi kita itu kalau ada anak salah ditanya dulu, kenapa kamu senang melakukan ini, kenapa kamu senang ngambil pulpen gitu ya. Kalau dia menjawabnya, saya hanya senang menggoda Bu, gitu, berarti dia kebutuhan kesenangannya yang diutamakan. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Iya, korolebur itu aja. Ini tidak usah. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Dari gambar itu sebenarnya sudah. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum. Ini posisi yang paling rendah sebagai guru, yaitu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sebentar lagi saya tayangkan bagaimana penghukum pembuat rasa bersalah.
Kemudian yang ketiga sebagai teman. Saya lihat Bapak Ibu guru ada yang berfungsi sebagai ketiga ini, sebagai teman. Kemudian ada yang sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajerial. Yang diharapkan kita sebagai guru yaitu melakukan posisi yang kelima, yaitu sebagai manajerial. Yang diharapkan. Ini kalau tidak terlihat ya, saya bacakan. Kalau misalkan sebagai penghukum, kadang kita itu kan berkata ke anak itu ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu. Itu berarti guru sebagai penghukum. Ini sering saya lakukan itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain tidak, kalau saya iya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini secara tidak sengaja, kadang kita melakukan. Kadang kita gini, ayolah nak, diem, masuk kamu tidak kasihan ke bu guru. Kadang kita gini, ayo masuk ke kelas, nanti kalau ketemu kepala sekolah, kan bu guru yang dimarahi. Lah itu sebenarnya kita itu sudah ada di posisi pembuat rasa bersalah bagi siswa. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini biasanya suaranya lemah lembut gitu. Jadi dia itu ke anak itu berfungsi sebagai teman, tapi ini juga tidak baik. Karena nanti anak itu akan tergantung ke kita. Apabila kita akan melakukan meremehkan anak itu sedikit sudah, dia akan sudah merasa dendam. Jadi untuk posisi teman ini boleh, tapi ada dampak negatifnya juga. Yang keempat pemantau. Kalau di TK itu kan ada, kalau kamu bagus kamu dapat 1 stiker, 1 bintang, ya itu berarti guru sebagai pemantau. Apakah bisa dilakukan di SMP? Boleh, sebagai pemantau itu. Tapi yang paling bagus ya sebagai manajer. Ini berusaha saya dan Bu Asana praktekkan sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer, itu biasanya kalau ada anak yang salah, kita tidak langsung ngedok, kamu salah, tidak. Kita itu tanya dulu, kenapa, apa kamu yakin itu. Itu sudah berusaha ya. Saya masih berusaha untuk ini. Untuk menerapkan posisi kita yang kelima. Bapak Ibu saya harapkan juga bisa menerapkan posisi yang kelima. Ya minimal kita di posisi 3, 4, 5. Jangan di posisi 1 dan 2. Ini pernyataan-pernyataannya tadi itu. Kalau manajer itu contohnya ini. Sekarang keyakinan kelas. Kalau saya lihat di kelas-kelas itu katanya sudah membuat keyakinan kelas. Itu ya, keyakinan kelas. Ternyata di sini kan ada pertanyaan itu, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm? Di atas yang tebal, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, kalau keyakinan itu berasal dari dalam. Jadi motivasi intrinsiknya kalau keyakinan. Seperti kemarin, kalau COVID, waktu itu pemerintah peraturannya harus menggunakan masker. Ya, keluar-keluar harus menggunakan masker. Tapi itu peraturan, lama-lama karena kita itu sudah yakin kalau saya tidak menggunakan masker, saya akan terkena COVID. Makanya kita kemana-mana menggunakan masker. Itu sudah keyakinan. Awalnya dari mana? Dari aturan. Kalau yang saya lihat di kelas itu masih dalam bentuk peraturan. Ya, belum keyakinan. Karena di keyakinan kelas itu ini peraturan dulu akan muncul keyakinan. Kalau keyakinan kelas berjalan, lingkungan positif akan terbentuk, kemudian terbentuklah budaya positif di sekolah. Ini pembentukan keyakinan kelasnya. Bapak Ibu, tadi saya sedikit menyinggung tentang keyakinan kelas. Langkah-langkah dari pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa step, mungkin kalau yang tidak tidak terlihat.
mohon bantuannya Bapak Hasan untuk membacakan bagaimana kita membuat keyakinan kelas Hasan. Dibaca Pak. Terlihat Bapak? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak Hasan atas waktunya mau membacakan tentang keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini memang harus dikerjakan, dilakukan oleh semua warga kelas. Kalau di kelasnya ada 28 anak, berarti ya 28 anak. Itu yang membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah keyakinan kelas bersegera dibacakan oleh Pak Hasan. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas secara mandiri di kelas Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu nanti pulang dari sini sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Untuk selanjutnya nanti berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal kalau keyakinan kelas itu. Kemudian bersifat lebih abstrak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Mungkin bahasa Indonesia ini lebih tahu ya. Sebaiknya sesuatu diterapkan di lingkungan ini. Contohnya ini prosedurnya kalau mau membuat keyakinan kelas. Lah, kalimat keyakinan kelas itu biasanya hanya begini. Tapi anak itu sudah bisa kalau disiplin, misalkan kalau ada anak yang terlambat, ya keyakinan kelas mana yang kamu langgar, anak itu sudah tahu disiplin Bu. Disiplin itu keyakinan kelas. Tapi kalau misalkan datang terlambat, itu peraturan. Ini segitiga restitusi. Ini sudah pernah ini, saya hanya mengulang dari Bu Evi. Yang paling bawah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Seharusnya kita sebagai guru pada saat memecahkan masalah harus menggunakan segitiga restitusi. Ini sudah pernah saya praktekkan, Bu Hasana praktekkan untuk menangani kasus dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Pada saat anak itu melakukan kesalahan, pada saat itu anak merasa gagal. Anak itu merasa gagal sebenarnya pada dia melakukan kesalahan. Makanya kita sebagai guru harus menstabilkan dulu identitasnya. Pertama, kemarin yang saya 7A itu, yang terlambat jamnya Pak Huda karena dia berada di warung belakang ternyata.
Ketua kelas 7A itu Bubat siapa namanya? Siapa namanya itu? Ubay. Ubay. Saya tanya, kenapa kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu, Bu, karena saya terlambat. Terlambatnya kemana? Saya ada di warung, Bu. Saya gini, sebenarnya yang terlambat gini ini bukan kalian saja. Karena waktu itu banyak, ada Leo itu. Bukan kalian saja, kelas lain mungkin ada. Bahkan Bu Guru juga dulu pernah terlambat. Nah, itu berarti saya menstabilkan identitas. Jadi anak itu merasa, oh bukan saya saja ternyata, Bu Guru juga pernah. Kemudian langkah yang kedua, validasi. Validasi permasalahannya. Kamu tadi terlambat kenapa? Karena saya makan ini, Bu. Katanya dia kadung beli gorengan belum habis, jadi dia habiskan dulu gitu. Baru nanti setelah dia cerita karena ini saya terlambat. Terakhir saya tanya, kalau kamu melakukan itu, kira-kira di peraturan kelasmu, karena yang saya lihat peraturan ya, kalau sudah punya keyakinan, apa sih yang kamu langgar? Anu Bu, datang tepat waktu gitu. Oh berarti kamu tahu kan? Terus kamu ada solusi untuk memperbaiki, itu namanya kita validasi kebutuhan. Ya. Itu yang dilakukan di segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru diharapkan, bukan hanya guru BK ternyata, kita semua diharapkan untuk menangani kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Harapannya seperti itu. Sudah? Selesai? Alhamdulillah selesai. Guru bergerak Indonesia Maju. Bapak Ibu, setelah tadi kita memaparkan sudah banyak sekali mungkin ilmu yang sudah Bapak Ibu guru dapat. Untuk selanjutnya kita langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita itu pertemuan hari ini ada hasilnya gitu. Kita itu bisa membuat keyakinan kelas. Kemudian apa yang ada di kelas kita refleksikan lagi, apakah itu keyakinan atau peraturan kelas. Ya, makanya saya bagikan ini sticky note masing-masing nanti. Langkah yang pertama, Bapak Ibu nanti membuat peraturan kelas. Misalkan, Bapak Ibu ini misalkan murid, peraturan kelas datang jam 15 menit sebelum masuk, itu peraturan kelas kan ya. Bapak Ibu tulis seperti itu di sticky note, baru nanti ditempel. Saya dan Bu Hasana nanti yang akan memilah apakah perlu diganti ke kalimat positif atau tidak dari peraturan-peraturan yang Bapak Ibu tulis. Ya, ini saya share sticky note-nya. Iya Pak. Peraturannya tidak harus mengatakan peraturan apa saja ya? Iya, apa saja. Tidak. Pokoknya peraturan. Oh hijau, maaf. Oh, oke. Peraturan hijau. Buat peraturan di kelas. Sekarang. Ini Ibu Evi buat peraturan. Kemudian nanti, iya, satu saja, jangan banyak-banyak. Nanti ditempel di sini. Kita belajar. Sama-sama belajar maksudnya. Peraturan ada di paling atas. Yang warna hijau. Ya. Yang sudah selesai menulis, saya bantu menempel. Tidak boleh bosor. Ibu Titi, Ibu Nurbaiti sudah?
Peraturan. Oh, Bapak Eko ini memang. Ibu Herna sudah. Saya bantu. Iya, boleh. Oke. Kok tidak boleh? Jadi tidak boleh larang. Nah, ini kan masih peraturan kelas. Siswa membawa alat tulis sendiri. Nah. Nanti prosesnya begini ya, Ibu Bapak ya, di kelas prosesnya begitu. Jadi anak-anak diminta untuk eksplor sendiri apa yang diinginkan. Mau dibuat seperti apa. Boleh di mapelnya. Kalau saya kemarin sudah membuat ini di kelas 9C. Keyakinan kelas pada mapel bahasa Inggris. Sudah selesai ini Bu Weni? Nah, Bu Weni pakai itu aja sekarang. Sudah, ini Bapak Ibu peraturannya sudah didapat, sudah ditempel ke depan, silakan. Saya bacakan, mohon fokus ya Ibu Bapak ya, karena dari kalimat terima kasih, rame jualan saya hari ini. Dari peraturan ini, dari peraturan yang sudah Ibu Bapak buat, yang pertama, percaya diri, berani, dan sabar. Tolong, jika ada kalimat negatif, langsung dijadikan kalimat positif di kertas yang orange. Tolong berikan Bu Weni. Tidak boleh delosor. Negatif. Kalau ada kalimat negatif, tolong ganti ke kalimat Tidak boleh delosor ini menjadi kalimat apa sehingga ini kalimat ini positif. Bagus, tepuk tangan pada Ibu Evi. Tidak boleh delosor, kan itu peraturan. Nah, peraturan boleh dibuat tetapi step-stepnya untuk mencapai pada keyakinan kelas itu buatlah kalimat yang positif. Nah, coba hilangkan kata tidak tadi menjadi apa? Tidak boleh delosor menjadi apa katanya Bu Evi tadi? Duduklah dengan tegap. Ini dari ibunya. Tapi kenyataan si anak banyak yang delosor. Ya, sebentar ya. Kenyataannya masih banyak yang delosor. Berikutnya, bagi siswa laki-laki rambut dipotong pendek. Kalau tidak masuk kelas supaya berkirim surat, tolong ini jadikan kalimat yang positif. Bisa ditulis Bu. Tulis di kertas orange. Meminta izin. Berikutnya, saya pinjam deh Bu Weni. Kayaknya ini butuhan loh ini sudah. Pak Eko ngantuk kalau saya enggak pakai ini. Bu, berikan kepada Bu Weni itu Bu. Berikutnya, membuat coretan di dinding kelas ataupun meja merupakan hal terlarang. Apakah ini bisa dibuat bentuk keyakinan? Mau? Apakah ekspresi saya yang menghukum? Peraturan kelas, baju harap dimasukkan. Siswa membawa alat tulis sendiri. Siswa masuk kelas atau kantor, ucapkan salam. Memakai seragam dan atribut yang sudah ditentukan. Dilarang meminjam barang tanpa izin pemiliknya. Tolong ini dijadikan kalimat yang positif. Kertas orange. Bisa ditulis Bu.
Ini orange. Itu titik. Bisa membawa Cek full ngono lho tulisannya. alat-alat sendiri. Bu Evi apa tadi? Bu Evi? Sama. Jadi kalau sudah ada kata-kata negatif itu harus dirubah dalam kalimat positif. Sudah ini ya. Yang pastinya nanti kalau kita di kelas, anak-anak itu mungkin akan banyak kalimat negatifnya. Jadi kita sebagai guru bagaimana merubah itu menjadi kalimat positif. Di sini tadi itu sudah ada duduk tegak berwibawa. Kalimat positifnya kemudian potong rambut ukuran 2-3 cm untuk laki-laki. Kemudian meminta izin kepada guru. Sudah ya. Jagalah Kembali lagi ke hijau. kebersihan. Menghargai dan menghormati orang lain dan barang nilai orang lain. Kemudian di sini tadi dilarang meminjam barang tanpa izin pemiliknya diganti menjadi siswa membawa alat tulis sendiri atau pakailah alat tulismu sendiri. Ini sudah kalimat positif. Dari kalimat positif nanti kita akan membuat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Hijau. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal bisa di-share. Saya ada di sini punya Bu Weni itu. Balik. Nah. Jadi saya bantu gini. Dari peraturan kan ada kalimat yang negatif seperti yang punya Pak Riz itu, tidak boleh delosor, tidak boleh mangap. Jadi itu harus terdiri dari kalimat positif. Dirubahlah. Itu langkah-langkahnya Pak Riz. Kalau kenyataannya gimana? Dalam peraturan kelas prosesnya ya, ini prosesnya membuat keyakinan itu kan kita ada kalimat negatif tidak boleh. Nah, dari tidak boleh itu dijadikan kalimat positif, yaitu duduklah dengan tegap dan lain. Ini masih membicarakan tentang proses keyakinan. Tapi kalau seandainya nanti di kelas pada kenyataannya anak-anak tetap melakukan itu, diingatkan lagi pada keyakinan, kan sudah membuat keyakinan Pak Riz. Sudah apa belum Pak Riz di kelas? Dengan mata pelajaran PJOK sudah membuat keyakinan lah, diingatkan lagi bahwa itu melanggar keyakinan atau tidak melakukan keyakinan sudah disepakati bersama, begitu Pak Riz. Next berikutnya, langkah berikutnya dari yang saya bacakan ini munculkan nilai kebajikan universal. Kalau duduklah tegak berwibawa, ini ada nilai kebajikan apa? Percaya diri? Nilai kebajikan universal Potong itu bisa kita memakai dari profil pelajaran yang sudah ada, berapa itu? Nah, ya. Sekarang tadi seperti Bu Hasana, duduk tegak berwibawa berarti mandiri, ya. mandiri. Kita di tolong tulis bukunya mandiri. Nah, hijau dah sekarang. Hijau ya. Kemudian mandiri. Potong rambut ukuran 2-3 cm. Disiplin. Tetap mandiri. Meminta izin kepada guru. Berakhlak mulia. Tipe 1 berakhlak mulia, berakhlak. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, pada dimensi akhlak. Pada dimensi profilnya akhlak. Ya. Jadi kita mengambil
dari profil pelajar Pancasila biar agak mudah. Jagalah kebersihan kelas. Gotong royong. Gotong royong bisa mandiri, bisa berpihak. Ditulis dua-duanya Bu Mia. Menghargai dan menghormati orang lain dan dalam diri orang lain. Berakhlak mulia. Kemudian membawa alat tulis sendiri. Mandiri. Pakailah alat tulis sendiri. Mandiri ya. Berarti dari yang kita lakukan tadi, kita itu sudah mendapatkan kesepakatan. Ya, yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan disarankan tidak boleh lebih dari 7 supaya anak mudah mengingat. Di sini kita sudah menemukan ada berapa ini? Ada berakhlak mulia, mandiri, gotong royong. 3. Sudah dapat 3. Itu sudah yang kita jadikan keyakinan di kelas. Jadi misalkan kita mau menerapkan segitiga restitusi pada anak. Kalau misalkan anak itu tidak masuk kelas karena alasan, karena kemarin di kasus 2 yang saya temukan itu tidak masuk kelas karena dia tidak menyukai pelajaran. Ya, tidak menyukai. Nah, itu kita merestitusi anak, itu kan dimulai dari identitas tadi, kemudian menanyakan, memvalidasinya, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kamu tidak masuk kelas karena tidak suka pada guru, berarti kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kita kan bisa tanya seperti itu ke anak-anak. Kalau kemarin itu saya ambil dari kelas 8D, itu menjawab menghargai orang lain, Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nanti saya akan masuk terus, Bu, meskipun saya tidak suka pelajaran itu. Jadi nanti keyakinan kelas ini bisa kita gunakan pada saat kita menerapkan segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi itu apakah tiga-tiganya harus kita lakukan mulai dari yang paling bawah itu identifikasi segitiga restitusi yang paling bawah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian validasi masalah, menanyakan keyakinan. Apakah ini harus dilaksanakan tiga-tiganya? Kita lihat kasusnya. Kalau misalkan kasusnya itu hanya ringan-ringan saja, boleh kita hanya melakukan 2 saja, tidak tiga-tiganya. Tapi yang paling bagus kita menggunakan ketiga-tiganya. Jadi hari ini kita sudah bisa menghasilkan keyakinan kelas. Harapan saya dan Ibu Hasanah ke depannya Bapak Ibu guru bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing. Itu. Untuk apa nanti? Harapannya nanti budaya positif di sekolah kita bisa terbentuk meskipun secara perlahan-lahan. Karena kita mau merubah sesuatu itu ada untuk 45 dengan 17 lebih sudah ya. Karena kita sudah berada di posisi nyaman. Kalau kita akan membuat seperti ini, kayaknya terlalu berat untuk kita. Tapi bisa kita ubah itu
Itu saja, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau sudah ngantuk karena sudah siang? Sudah? Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah mendampingi saya dan Ibu Hasanah. Juga terima kasih atas waktunya kepada Bapak Didi, Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi sekaligus praktik nyata terhadap budaya positif dan melalui kegiatan tempel-menempel semoga bermanfaat sehingga pada kesempatan lain aksi nyata dari guru bergerak sama akan kami lanjutkan demi kebaikan di lembaga kita. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, partisipasinya meluangkan tenaga dan kerjasamanya yang lebih baik. Mari kita untuk petikan bersama guru bergerak kita maju. 1, 2, 3. Bersama guru bergerak kita maju. Tepuk tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih hari ini tugasnya hanya ingin membuat keyakinan kelas. Kalian inginkan kelas kalian bagus? Iya. Inginkan tidak ada yang terlambat, ya? Ya. Misalkan tidak masuk itu harus izin seperti itu kan? Ya. Ya. Karena hari ini Bu Weni pandu kalian untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Nanti masing-masing anak Bu Weni kasih ini. Ya. Di sini kamu tulis apa yang kamu inginkan di kelas ini. Misalkan tidak boleh datang terlambat atau apa. Ya, kalian tulis di sini. Masing-masing anak saya kasih satu. Terserah kalian, kamu mau menulis berapa. Selesai menulis, nanti silakan kamu tempel di depan. Ya, ditempel di sini. Ya, nanti biar gue selanjutnya. Tapi ya, paham ya? Oke, sekarang alat tulisnya bisa dikeluarkan untuk menulis. Tidak bisa diberi nama, tidak apa-apa. Maka yang ada lemnya di belakang karena itu nanti yang akan ditempelkan. Ya, silakan. Kamu ingin bagaimana kelasmu, silakan kamu tuangkan di situ. Boleh. Keinginanmu seperti apa, akan ditulis. Saya ingin kelas yang suami, mau? Ya, mau. Satria mau kayaknya Satria ya? Mau. Aduh, Satria. Sudah, silakan silakan Satria, kakak berdiri ya? Belajar di sini. Oh iya. Tidak usah.
Jangan terlalu tinggi dong, Bu Weni. Bagaimana Bu Weni mau membaca kalau tinggi? Yang tinggi itu tolong diambil ya. Iya, Bu Weni tidak sampai. Terima kasih ya. Balik ya. Ya, sudah ya. Oh, belum. Siang dulu. Ya. Sambil menunggu siang, saya bacakan di sini ya. Dilarang menggelar. Kemudian tidak boleh sampai saat ada guru menghormati dan menghargai ketika guru dan teman berbicara. Itu kelas yang sangat bersih dan tidak ingin ada anak yang nakal. Aduh, bagus sekali nih. Dilarang menyontek dan dilarang membuli. Ini tidak boleh sakit, tidak boleh datang terlambat. Ini juga tidak boleh lari, tidak boleh keluar masuk telat. Oh, maksudnya nanti kalau ada pelajaran ini begitu ya. Ini beragam rapi. Kemudian saya ingin temanku gitu kan, dan ini temanku datang tepat waktu. Yang ini saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin kelas yang baik dan sopan muridnya. Kalau bersih, 8B sedang dia tidak ramai saat jam kos. Ramai berarti ya, kalau jam kos tidak keluar kelas saat guru tidak ada. Kemudian tidak boleh berbicara saat belajar. Tidak boleh keluar masuk kelas, kadang tidak boleh lagi. Kemudian ada ingin kelas yang bagus, cantik, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak makan di dalam kelas. Tadi saya ada yang bawa, sekarang aku ingin kelas tugas. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh rame, tidak boleh membuli, melaksanakan tiga kelas sesuai dengan yang disebutkan. Sekarang dari yang saya bacakan itu masih ada kata-kata tidak itu kan ya. Tidak itu kan kalimat yang negatif. Jadi kalau yang berubah nanti yang tidak itu menjadi kalimat positif. Misalkan dilarang membuli. Ini bisa di kalimat negatif saja, dan bisa dirubah. Dirubah bagaimana? Dilarang negatif, jangan negatif. Dilarang bercanda ya, gitu ya. Ngerti ya? Ngerti saya. Sekarang kalau boleh lihat di depan yang tidak itu kalian rubah. Yang ada kalimat negatifnya kamu ganti ke kalimat positif. Bisa mengganti kalimat positif? Ya, karena di sini banyak sekali. Kalau yang sudah kalimat positif biasa.
Ya, yang kalimat negatif berarti nanti diambil kemudian diganti kalimat positif. Karena posisinya saya kasih biar berbeda ya. Imut karena ya. Boleh sambil lihat ke depan di rumah nah kalimat yang negatif setelah mendapatkan imut ya diambil yang negatif itu ganti kalimat positif. Oke. Silakan siapa yang sudah dapat tadi silakan boleh ke depan mengganti kalimat negatifnya. Oke. Lihat dulu di sana dulu diambil yang kalimat negatifnya ganti kalimat ya. Tambah lagi. Pokoknya tadi yang kalimat negatif kamu ubah ke kalimat oh sudah dibetulkan temannya berarti ya. Bisa kan yang tadi sudah oh siapa? Ya, dia siapa? Yang negatif saja ya, yang sudah kalimat yang positif saja. Nah, ini ada lagi. Ya. Ganti ke kalimat yang tepat ini karena tadi kan masih ada kalimat negatif ya kalau mau diganti ke kalimat positif berarti pakai kertas yang mana ya jadi ketemu nanti yang diganti masih ada silakan ditempel. Tidak apa-apa. Keinginan itu sama, tidak apa-apa di dalam relasi. Silakan. Tidak harus siapa Dio Ali berbeda dengan yang tidak, dengan Raham tidak. Ya, boleh berbeda. Berarti kalau sama sehati, tidak apa-apa. Silakan. Mana sudah? Sampai mana? Kalau sudah. Baik. Tapi sudah. Kalau ilmunya sudah
Ya, nanti setelah ini kalimat solusi semua, kita kelompokkan bersama-sama. Boleh saya minta bantuan satu anak? Kalimatnya silakan. Kira-kira dari ini yang hadir sama, kamu taruh di tempat yang kalimatnya intinya itu sama. Ini berbicara yang baik, siapa lagi satu? Silakan. Yang sama, yang intinya sepertinya sama, ya punya makna sama, jadikan satu. Sekarang bantu dulu di depan. Satu lagi. Satu ya? Oh malu. Mas Alvin deh. Iya. Sambil lihat ya. Dari dalam tiga kelompok. Harus mematuhi suaminya itu. Kira-kira mau dimasukkan ke yang mana itu? Berarti di sini terima kasih untuk Alvin sama Mbak Halimatu sudah mengelompokkan dari pendapat teman-temannya. Di sini ada ini kelompok lain, apa ini ya? Lain, oh lain. Kelompok yang pertama berbicara yang baik, berbicara pelajarannya. Kemudian kelompok kedua menghormati dan menghargai ketika guru dan teman berbicara, memperhatikan saat guru saat menerangkan materi, mengkondisikan saat ada pelajaran tidak boleh berbicara. Ini masih berbicara ya. Kemudian yang atas, kelompok yang atas tetap di dalam walaupun jam kos. Mengkondisikan kelas saat jam kos, isi sesuai keperluan, berpakaian dengan rapi, bercanda sepatutnya bercanda, oh berarti
Wajib bercanda ini banyak ya. Ininya bercanda sewajarnya, bercanda sepantasnya. Ketika jam bos bercanda sewajarnya. Sekarang dari ini, dari yang sudah dikelompok-kelompokkan ini, kelompok yang pertama ini, kalau kita itu kan termasuk apa? Misalkan kalau ini berpakaian dengan rapi, itu hubungannya dengan apa? Kalau berpakaian dengan rapi, apa? Tepuk tangan dulu. Coba yang lainnya dilihat, mungkin bisa dibantu kalau Mbak Citra jangan kakinya karena masih buka ya, kayaknya kemarin ada kanan ya. Coba yang lain, yang mau membantu Bu Guru, ini ambil apa? Masa dua buka dia lagi. Kalau ini, saya ini semua temanku tiket dan saya ini temanku datang tepat waktu. Saya ingin keluarkan bersih, saya ingin datang tepat waktu. Berarti ini apa? Melaksanakan tiket kelas sesuai yang ditugaskan atau apa? Apa? Ada, yang di tengah mana ada? Ini. Oke, tingkah laku, tingkah laku. Kemudian disiplin, tingkah laku. Kemudian ini menghormati, menghargai, berarti apa yang etika? Hah? Etika? Etika kepada guru, hanya guru? Tidak ada. Etika kepada teman? Hah? Itu? Atau yang kami ada sudah menghormati boleh? Menghormati dan mungkin seperti itu ya. Menghormati dan menghargai. Sudah ada berapa ini? Tidak. Yang ini kira-kira apa? Kalau ingin tiket, aku ingin kelasku bersih. Kebersihan. Berbicara yang baik, ini kayaknya masuk di sini ya. Berbicara yang baik, berbicara sewajarnya dan tidak mengolok nama orang. Ini kayaknya bisa masuk di sini ya. Nah, saya sama yang tidak mengolok orang itu. Kita masuk kan? Masuk ke ini. Ini. Masuk ini berbicara yang baik, masuk ke padahal dari dulu kan dua ini mulai kelas 7 saya ngomong ya, kalau nama orang tua tidak boleh dibawa, kalau bisa jangan dibawa ke sekolah karena itu salah satu contoh dari perlindungan. Ya, perlindungan sudah pernah kan ya dikumpulkan kalian di satu ruangan tentang bullying kan ya? Salah satu contohnya itu kan ya. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi dari awal yang kalian lakukan sampai menghasilkan ini namanya keyakinan kelas. Karena tadi yang membuat adalah temanmu satu kelas, ya.
Berarti keyakinan ini harus kamu patuhi bersama-sama. Misalkan nanti ada yang melanggar Bu, bagaimana? Yang kamu ingatkan. Kita kan sudah punya keyakinan kita itu bahwa kelas 7D harus bersih. Ya, bersih. Berarti namanya bersih, kita harus bagaimana saja bersih itu? Menjaga kebersihan kelas. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nanti kalau ada temanmu yang membuang sampah di kolong meja, diingatkan yang tidak dilakukan keyakinan kelas yang mana? Bersihan. Kemudian kalau ada temannya bajunya dikeluarkan. Iya. Kemudian kalau jamnya misalkan jam apa gitu ya, dia suka pura-pura ke kamar mandi sampai 1 jam, berarti nanti yang dilanggar mana? Bisa tidak laku, bisa berdisiplin. Bagaimana kita menghormati dan menghargai? Berbicara. Yang benar. Iya. Karena kalian itu kalau ngomong kadang kan kalau berbicara dengan teman, sewaktu-waktu kadang agak kebablasan gitu ya. Padahal itu sebenarnya bergurau, karena berguraunya bercanda gitu kan ya. Tapi bercandanya dalam tanda kutip. Iya, dalam tanda kutip. Nanti bisa bertengkar. Nanti dari ini setelah diketik, saya akan menjelaskan nanti atau saya ketikkan. Kalau yang terpampang di depan itu adalah suara. Sebenarnya ini sudah kalian buat. Ya. Hadir tepat waktu. Ya. Nanti karena ini merupakan kesepakatan bersama, berarti kita kaji ulang lagi. Kalau sudah pas, nanti kita buat bentuk di dalam, bisa di kertas plano, bisa di figural seperti itu, tapi di dalamnya harus ada tanda tangan kalian. Jadi kalian satu kelas harus ada tanda tangan. Kalau sudah ada tanda tangannya, berarti kita harus menjalankan dan mematuhi. Paham nak ya? Paham. Yang kita buat tadi itu adalah proses dari keyakinan teman. Apakah nanti akan sama Bu kelas 8C, 8A? Belum tentu. Karena keinginan kelas itu masing-masing. Kebetulan kalau 8C inginnya kelasnya yang bersih. Sudah laku siswanya yang baik, kemudian menghormati dan menghargai yang disiplin. Ini nanti kalau kalian laksanakan dengan baik secara rutin, kontinu, terus-menerus, ini akan berdampak terhadap karakter kalian pada saat sudah keluar dari sekolah. Karena di sini ada menghargai, menghormati. Nah, apakah hanya kepada Bapak Ibu guru? Tidak. Seteman? Iya. Seteman jualan? Ya. Semuanya. Ya, semua termasuk seorang tua. Cuma selama ini yang mulai mendapatkan, yang mulai memperhatikan untuk menghormati dan menghargai ini masih ya, karena mungkin dengan perkembangan zaman kalian sudah agak bergeser, tapi guru harapkan nanti karena sudah ada ini keyakinan ini, maka kalian karakter akan menjadi baik.
Baik. Sanggup untuk itu? Sanggup. Mau menyepakati? Mau. Berarti kelas 8B kelas yang yang mau menjaga kebersihan. Kemudian disiplin, kemudian bersikap laku yang baik dan menghargai orang tua. Orang lain termasuk orang tua. Itu harapan saya sebagai orang tua kalian di sekolah, mungkin juga orang tua kalian yang ada di rumah. Jadi nanti setelah ini, setelah ditempel-tempel, kalian harus tanda tangan. Baru nanti tamukan ke tempat yang bagus, yang sekiranya ini sudah kelasnya bagus, taruhlah itu keyakinan anak ya. Terima kasih sudah membantu untuk membuat keyakinan kelas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.